Terus Wak, gak lama kemudian Danang sama Daka ini mengeluarkan kata-kata yang lirih, mengatakan, kamu mau kemana? Mereka di sini temanmu. Dan saat itu juga Wak Sandi merasakan ada sesuatu nih yang menjalar di tangan kedua kawannya ini, si Danang sama si Daka ini. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Loh, kok ada aku di sini? Mau ngapain aku? Apalagi Wak kalau bukan mau bercerita di sini ya kan? Ayo kalian boleh dulu klik tombol subscribe di bawah Wak, karena video aku kali ini hanya tayang eksklusif di channelnya Bukalapak aja. Dan sudah pasti tentunya kalau Nadia bercerita pasti diceritain horor-horor juga ya kan? Dan di video kali ini aku akan menceritakan satu kisah horor Wawa. Dan kali ini aku akan menceritakan kisah horor Wawa dari kawan kita yang namanya Sandi dari Bogor. Wah, halo Sandi. Dan sebelum kita mulai, aku mau info dulu nih sama kalian kalau di Bukalapak lagi ada promo bobol gercep spesial gajian Wak. Dimana kalian akan mendapatkan diskon besar-besaran dari banyak kategori, misalnya handphone, barang-barang rumah tangga, elektronik, dan masih banyak lagi. Jadi pas kali nih ya buat kalian yang baru aja gajian ya kan, dan mau cekot barang yang kalian ingin beli. Periode promonya sendiri ya jelas minggu-minggu gajian ini Wak, yaitu mulai 28 Februari sampai 6 Maret 2022, terus lanjut lagi nih gajian bulan Maret, yaitu 28 Maret sampai 1 April 2022. Jadi jangan sampai ketinggalan Wak ya. Udah dipilih barang apa yang pengen kalian belanjakan? Nah sekarang barulah kalian dengar nih sama-sama kisah menyeramkan yang tidak pernah bisa Sandi ini lupakan, yang berjudul Temanmu. Gimana kisahnya? Langsung masuk aja ke ceritanya Cekerot. Oke Wak, jadi ceritanya Sandi ini ingin menceritakan sedikit pengalaman horor yang dia alami bersama teman-temannya yang bernama Nando, Daka, Firly, Wahyu, dan Danang. Ya, berenam nih yang ngalamin. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2010 lalu Wak. Pada saat mereka berlima berniat untuk menjenguk teman mereka yang lagi sakit, yaitu si Wahyu, dan mereka memutuskan sekalian untuk nginap di sana gitu loh, di rumahnya si Wahyu ini. Karena kebetulan pula Wak, Wahyu ini anak yatim piatu gitu. Nah di saat nginap rumah Wahyu inilah pengalaman horor mereka ini dimulai. Jadi ceritanya pada jam 7 malam mereka semua pun langsung lawak bergegas menuju ke rumahnya Wahyu. Saat di perjalanan dan sampai macam tikungan gang di rumah Wahyu itulah tiba-tiba kawan mereka yang membawa motor paling depan yaitu Daka dengan spontan langsung memberhentikan motor itu Wak. Sontak mereka semua terkejut kan, kenapa siapa Daka ini? Dan si Sandi yang berada di baris ketiga pun nanya, ngapa kok Daka? Belum lagi dijawab sama si Daka Wak. Tiba-tiba Sandi dan teman-temannya dihadapkan oleh seorang nenek-nenek tua yang meminta tolong. Nenek ini bilang, nak boleh bantuin nenek nyebrang jalan katanya. Dan tanpa pikir panjang orang tua lah pula kan, Sandi pun langsunglah turun dari motor. Dan dia pun menolong nenek tua itu untuk nyebrang. Terus ketika si Sandi ini mau pegang tangan si nenek itu kan buat nyebrang, tangan nenek ini kok dingin kali. Dan di saat yang bersamaan juga si Sandi ini gak sengaja kayak sekilas nengok kawan yang namanya Danang kan. Pegang, nah gitu. Terus kalian tahu si Danang ini tiba-tiba kayak memberikan isyarat seolah-olah bilang, jangan Sandi. Gitu. Tapi karena waktu itu si Sandi cuma nengok sekilas saja Wak, ya dia gak begitu ngeh tuh sama isyaratnya si Danang kan. Dia pun langsung lah bantu nenek itu nyebrang. Nah adalah nyebrang lah mereka ini berdua. Setelah sampai di seberang Wak, nenek tua itu bilang lah sama si Sandi kan, baik kali kamu cucu nenek pasti suka berteman sama kamu. Ikut nenek aja yuk, katanya gitu. Nah saat mendengar hal tersebut Sandi pun gak terlalu menganggap serius omongan si nenek atau ajakan si nenek. Sandi ini cuman nenek bisa aja. Udah ya nek ya, saya sama teman-teman lanjut jalan lagi, kata si Sandi. Pergilah si Sandi ini ninggalin si nenek itu di seberang jalan kan. Dan Sandi bersama teman-temannya pun lanjutlah jalan lagi sampai akhirnya mereka sampailah di rumah Wahyu. Nah sekedar informasi nih Wak ya, di belakang rumahnya si Wahyu itu ada hutan. Dan di antara hutan sama rumahnya si Wahyu itu cuma dikasih pembatas tembok besar lah gitu. Nah lanjut lagi ke ceritanya. Jadi pada saat mereka udah sampai di sana, Wahyu ini kan keluar lah nyambut kawan-kawannya. Udah datang kawan-kawan aku, maaf ya Wak ngerepotin kalian jadi sampai kalian kesini gitu. Masuk kata si Wahyu kan. Tapi Wak ketika si Sandi ini mau masuk ke dalam rumah si Wahyu, tiba-tiba Danang. Ingat kalian kan Danang yang ngasih isyarat, jangan kau seberangin nenek itu, masih ingat? Ditepuk pundak Sandi. San, kau tuh boleh baik sama orang tapi agak sadar lah kau tuh dikit. Nah mendengar si Danang ngomong kayak gitu ya Sandi bingung lah, ngapa kau nih, kenapa, apa maksudnya katanya. Tapi bukannya mendapatkan jawaban dari si Danang ini justru malah nanya balik lagi, nenek tadi bilang apa sama kau? Nah Sandi yang masih bingung pun jawab, dia bilang aku baik. Terus nenek itu bilang cucunya juga pasti suka berkawan sama aku. Aku diajak ikut tadi sama dia loh. Nah mendengar hal itu si Danang pun langsung bilang, serius kau? Aduh, makin bingung lagi lah si Sandi kan, ngapa kawan aku nih. Belum sempat si Sandi ini nanya ke siapa, ke si Danang, tiba-tiba Wahyu datang nih nyamperin mereka berdua. Wah ngapain kalian berdua di sini ya, diam masuk.
Udah malam kayak gini pun katanya. Nah mendengar hal itu Sandi pun gak jadi, dia nanya sama si Danang, Wak. Masuklah mereka di berdua ke rumahnya si Wahyu kan. Udah lah, kumpul lah itu di rumahnya si Wahyu sambil ngejenguk si Wahyu, nanya kabarnya lalalalalalala. Nah, namanya juga udah ngumpul kan, Wak, laki-laki pula semuanya, pasti ujung-ujungnya begadang. Tapi waktu itu si Wahyu udah tidur duluan kan, masih sakit dia nih kan. Jadi sisalah mereka tuh yang lain, yang berlima itu, main kartu gaplek, Wak. Nah tiba-tiba di tengah permainan ini Sandi pengen buang air kecil. Terus dia bilang lah sama kawan-kawannya, "Weh, aku ke kamar mandi bentar ya." "Di mana kamar mandinya si Wahyu?" "Tuh, di luar," kata kawannya kan. Dan kebetulan pula kamar mandinya si Wahyu ini letaknya terpisah dari rumah inti, Wak. Jadi ada di luar belakang rumah lah gitu. Dah lah, pergilah si Sandi nih mau ke kamar kecil, orang kebelet. Dan saat itu suasana sepi kali, Wak. Cuma ada suara jangkrik sama cicak aja lah. Masuklah Sandi nih kan ke kamar mandi itu buat buang air kecil. Pas udah selesai, tiba-tiba Sandi tuh kayak ngerasakan hawa dingin yang langsung ngebuat badan si Sandi ini merinding itu, Wak. Dia tetap aja jalan gitu kan. Ntar lagi aku nyampe rumah, jalan-jalan. Nah tiba-tiba ada suara orang, Wak. "Woi, awas kesambet," kata dia gitu kan. Nah pas si Sandi noleh, ternyata si Nando sama Firly kawan dia. Ternyata si Nando ini juga mau pipis, Wak, tapi diminta ditemenin sama si Firly. Memang si Nando ini orangnya penakut pula. Dah lah tuh, pipis lah si Nando kan. Sandi mau balik lagi nih ke rumah. Terus tiba-tiba Firly bilang, Firly nahan dia. "Weh, bareng aja lah masuknya, seram pula aku nunggu di sini sendirian," kata siapa Firly. Ya udah aja si Sandi kan. Pergilah dia nemenin si Firly. Baru aja dia mau duduk di sebelahnya si Firly, Wak, tiba-tiba si Nando dengar. Tiba-tiba si Sandi dengar Nando teriak, "Weh Sandi, kau pasti takut di sini kan waktu lagi pipis tadi?" Nah mendengar pertanyaannya si Nando, Sandi pun cuma jawab gini, "Alah, ngapain pula aku takut, orang aku punya Tuhan kok." Sambil bersihin sepatunya, Wak, memang kotor memang. "Apain aku takut? Orang ada Tuhan," kata dia kayak gitu. Terus, Wak, tiba-tiba gak lama dia setelah membersihkan sepatunya itu, Sandi dengar pintu kamar mandi terbuka nih. Ya kan, lagi bersihin dia dengar nyet, cerah. Dan di saat yang bersamaan, ketika si Sandi ini masih dalam posisi yang sama nih, Wak, ya, waktu lagi bersihkan sepatu itu, Sandi dengar ada suara gedebuk gitu, kayak ada sesuatu yang jatuh. Dan ketika Sandi mendongakkan kepalanya buat ngelihat sumber suara, saat itu Sandi melihat Nando yang lagi pipis tadi tuh memang udah keluar, tapi menghadap ke belakang, Wak. Dan aduh merinding. Dan punggungnya si Nando tuh bolong, Wak. Tau kalian, bolong punggungnya si Nando tuh. Kejadian kan, kok bolong? Waktu si Sandi nengok ke arah bawah, ke bawah badannya si Nando tuh, dia lihat ada macam kayak usus, jantung, darah berceceran gitu, Wak. Punggung bolong, kakinya nggak ada, cuman ususnya bergelantungin, jantung semua, darah meleleh. Aduh mataku bedek. Apa nggak terkejut si Sandi nengok itu kan? Ingat kalian tadi si Sandi duduk sama siapa? Apa Firly? Waktu dia mau minta tolong ke arah si Firly, dia menoleh ke arah Firly yang ada di sampingnya tadi, Wak. Tiba-tiba Sandi melihat memang ada Firly, ada. Tapi, Wak, bola matanya si Firly itu hitam semua, nggak ada putih ya. Hitam semua terus ngeluarin darah. Gak lama kemudian bola matanya pun keluar. Allah, aduh terbayang. Nggak sampai di situ aja nih, Wak. Nggak sampai di situ aja, maaf. Si Sandi baru nengok kawannya si Nando punggungnya bolong, usus berkeluaran kayak gitu. Dia tengok ke kawannya, matanya hitam mau keluar ya kan. Belum sempat teriak lagi, tiba-tiba si Nando sama si Firly ini, Wak, serentak bilang apa? "Bagus deh," katanya gitu. Berdua-dua itu, Wak, "Bagus deh," seolah-olah menjawab atau merespon pernyataannya si Sandi waktu bilang, "Ngapain aku takut, orang aku punya Tuhan." Itu mereka baru jawab, "Bagus deh," katanya. Mendengar dan melihat itu, akhirnya si Sandi ini berteriak, Wak, keras kali. Wah, heboh dia kan. Langsunglah dia lari nih, ninggalkan si Nando sama Firly yang tak siapa ini kan. Waktu lagi berlari, tiba-tiba dia tengok lagi kawannya si Daka sama si Danang. Daka sama Danang pun membelalakkan matanya, Wak, dan dia mematung nih berdua. Nengok kawannya ada di situ, berarti mereka nengok juga, dikejarnya lagi kan ke siapa itu, ke Danang sama si Daka. "Woi, Wak, cepat masuk," kata gitu. "Masuk," kok ditarik tangan mereka, Wak, buat masuk juga nih ke dalam. Tapi tiba-tiba si Sandi ini tersentak lagi, Wak, karena Daka sama Danang waktu itu cuma diam aja, tetap mematung gini, matanya itu belalak gini. Terus, Wak, gak lama kemudian Danang sama Daka ini mengeluarkan kata-kata yang lirih, mengatakan, "Kamu mau kemana? Mereka di sini temanmu." Kayak gitu. Dan saat itu juga, Wak, Sandi merasakan ada sesuatu nih yang menjalar di tangan kedua kawannya ini, si Danang sama si Daka ini. Dan ketika si Sandi melihat ke arah tangan kawan-kawannya itu, ternyata ada belatung, Wak. Belatung
sama ada ulat kaki 1000 itulah yang keluar dari tangan mereka lalu merayap juga lah ke tangan Sandi. Orang Sandi mau narik kawannya kok kan. Dan setelah melihat hal itu barulah Sandi udah gak kuat lagi, akhirnya pingsan si Sandi. 4 kawannya kayak gitu semua. 4 kawannya. 4-4-nya loh, Wak. 4-4-nya. Si Nando punggungnya bolong, si Firly matanya terkeluar, Danang sama Daka mematung terus keluar lagi belatung di situnya kan. Ah itu kawannya tuh. Aku nggak tahu lah kalau aku jadi siapa itu ya, jadi si Sandi. Kasihan kali kok Sandi. Dan gak lama kemudian Sandi sadarkan diri lah, Wak ya. Dia sadar dari pingsannya tadi. Pada saat dia sadar, dia tengok tuh 4 kawannya. Ada Nando, ada Daka, sama si Wahyu juga berlima. Ada Wahyu, ada Firly, ada Danang. Wajah mereka marah kayak panik gitu loh, Wak. Dan mereka semua tuh kayak emosi gitu loh. Waktu itu bangun kan Sandi. Aduh aku kenapa nih? Emosi kau ini semua. Kau ada masalah apa San katanya? Gak boleh loh kau ngelakuin hal kayak gitu, dosa atau kau? Makin bingung lah si Sandi dia. Kenapa aku? Kalian ini apa marah-marah? Nah kenapa Wak tiba-tiba kawannya berlima ini marah-marah ke si Sandi? Padahal Sandi ini baru aja diganggu ya kan? Ternyata Wak, waktu itu sebelum si Sandi ini pingsan, jam tuh memang sudah menunjukkan jam 3 pagi. Dan ketika itu kawan-kawan Sandi yang lain ini semuanya lihat dan mendengar Sandi ini teriak-teriak sambil nangis. Gitu. Dengan menyayat tangannya sendiri, Wak, dekat kamar mandi itu. 4 kawannya nengok kayak gitu. 5 salah, aku lupa Wahyu. 5-5-nya nengok kayak gitu. Sandi lagi nyayat tangannya sendiri, nangis, teriak. Dan ketika si Sandi ditahan sama mereka kan, woi kau nih ngapa, jangan lakukan ini. Gitu kan, tiba-tiba Sandinya teriak, lepas. Ini teman kami, kata si Sandi. Barulah setelah itu si Sandi ini pingsan. Sampai itu azan subuh berkumandang. Mau ngakhirin hidupnya si Sandi ini, Wak, makanya diamuk sama kawan-kawannya. Masalahnya semua kawan yang nengok 5 orangnya. Semua dengar dia teriak, semua nengok dia nangis, semua nengok dia nyayat itunya. Itu ya dimarahin, padahal Sandi, yang Sandi pikirkan kan gak itu. Sandi dengar itu apa gak terkejut, karena memang yang dilihat sama teman-temannya ini semua jauh, gak ada sama sekali. Jauh berbeda dengan apa yang Sandi alami. Ini kelima kawannya loh yang nengok dia bundir itu. Dan setelah mendengar apa yang mereka bilang, akhirnya barulah si Sandi ini gantian lagi menceritakan ke mereka semua apa yang sebenarnya si Sandi ini alami. Dia ceritalah kan tadi waktu kita lagi asik-asik main gaple itu, kan aku izin ke kamar mandi bentar kan. Nah terus gini lah diceritain lah itu sampai akhir. Nah kawan-kawannya yang mendengar cerita tersebut pun terkejut. Tapi terkejutnya belum sampai ke setan-setan itu lagi, belum. Mereka terkejut ketika pembukaan ceritanya si Sandi yang mengatakan mereka main gaple. Kawan-kawannya bilang apa? Hah? Main gaple? Kapan kita main gaple? Katanya. Apa kalian ini tadi waktu kita main gaple? Tadi malam kita main gaple, kata si Sandi kan. Gigi kau itu mana ada kita main gaple? Kata siapa? Kata kon-konnya nih. Jelas gak lama setelah kita ngobrol-ngobrol tuh tertidur semuanya. Kecuali si Danang memang katanya. Nah kenapa Wak si Danang nih gak bisa tidur? Karena si Danang nih kayak masih sedikit was-was gitu loh, Wak, dengan kejadian nenek tua yang diberhentikan di jalan tadi tuh. Yang diberhentikan di jalan, yang berhentikan mereka di jalan. Sandi dengar itu, hah? Masa nggak ada main gaple? Jelas-jelas ada, woi, nggak mungkin aku salah. Sama siapa berarti aku waktu itu main gaple? Entah, kata kawan-kawannya. Wah berarti nggak beres nih kan, si Sandi udah ngerti. Yang ngomong nggak cuma 1 orang, 4-4-nya bilang. Wahyu tidur, nggak lama kemudian kita ngobrol, habis itu kami pun tidur semuanya. Kau entah main sama siapa berarti main gaple itu. Dah lah tuh baru tau si Sandi, oke berarti gangguan itu nggak cuma waktu aku ke kamar mandi aja, tapi waktu main gaple itulah aku entah main sama siapa. Ya main sama teman-teman itulah. Nah setelah mengetahui hal itu semua, si Sandi pun nanya lagi nih ke si Danang. Woi Danang, coba kau bilang, kenapa nenek-nenek tadi? Jangan-jangan ini ada sangkut pautnya nih sampai aku diginikan. Kata siapa? Kata si Sandi kan. Aku tadi gak sempat nanya sama kau, kenapa kau tiba-tiba mengaduh waktu aku bilang nenek itu mau ngajak aku. Kenapa? Coba kau bilang dulu, ini ada kawan-kawannya. Kau bilang cepat, nanti dibanding ada apa-apa. Kata siapa? Kata Sandi. Nah barulah di sini, Wak, Danang bilang lah itu semua ke mereka. Sandi, aku tuh udah nyuruh kau jangan nyebrangi nenek itu karena itu bukan manusia. Bukan manusia nenek. Kenapa kau bisa bilang gitu? Aku nengok ada belatung jatuh-jatuh dari kuping nenek tadi itu. Manusia aku pikir kayak gitu. Barulah dari situ Sandi tuh kayak menghubungkan. Oh, belatung jatuh di telinga nenek itu. Tadi waktu aku pegang tangan si Danang sama si Daka, keluar juga belatung dari tangan mereka kan. Nah jangan itu si nenek tuh ngikutin kita sampai sini. Berarti nggak ngikutin kita, kau ikutin ya. Kau pun tahap apa. Dan setelah kejadian itu akhirnya Sandi ini pun langsung melakukan proses ruqyah, Wak, karena ditakutkan hantu-hantu tuh masih nempel sama si Sandi. Jadi bisa dilihat sepertinya sosok-sosok yang mengerikan tadi tuh, yang 4 kawannya menyerupai setan-setan itu mungkin kawan-kawannya dari cucunya si nenek, atau jangan-jangan neneknya juga ikut ke sana ngajak cucu-cucunya menyerupai wujud-wujud kawannya si Sandi. Dari awan main gaple, pipis.
Tapi dikawanin setia juga ya orang itu ngawanin kau pipi Sandi, coy. Oke Wak, jadi itu kisah horor dari Sandi. Gimana menurut kalian? Apa yang akan kalian lakukan jika kalian adalah si Sandi? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. Jadi sampai sini dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe YouTube channelnya Bukalapak. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya juga supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dan menegangkan lainnya. See you Wak. Assalamualaikum.